Yang saya berharap sebagai kandidat itu ada 17 provinsi ya. Yang pertama yang saya berharap Laskar Prabowo 08 bisa mengawal program-program dari Prabowo Gibran yang begitu bagus dan begitu banyak ya. Yang pertama adalah makanan gratis. Ini bukan makan siang gratis ya. Saya mau luruskan itu. Ini makanan gratis karena termasuk sarapan untuk anak-anak ya. Sarapan untuk anak-anak. Kenapa? Karena menurut data pemerintah kita saat ini, ternyata dari semua anak sekolah di Indonesia 41% masuk sekolah tiap pagi, tahun ajaran tiap pagi dengan perut kosong. Itu berarti 18 juta anak masuk sekolah tiap hari lapar. Maka Pak Prabowo bertekad untuk mengisi perut mereka semuanya dengan makanan yang sehat, yang bergizi ya. Ini program yang besar yang akan perlu memerlukan dana yang besar. Terakhir saya hitung sama tim dari pakar kurang lebih 450 triliun rupiah setiap tahun. Berarti, dan itu sepanjang tahun ya, ini bukan hanya tahun ajaran saja. Sepanjang tahun, 365 hari akan diberikan makanan gratis. Karena anak-anak kalau masa liburan, masa cuti, ya harus diisi perutnya juga. Masa hanya di sekolah saja. Nah, di sini Pak Prabowo cukup prihatin dengan kemungkinan korupsi. Tikus-tikus sudah siap untuk mempreteli atau memakan dana itu. So ini kita harus antisipasi tidak boleh ada korupsi. Kita sedang menyusun rencana yang besar agar supaya korupsi itu dicegah. Target kita 0 rupiah di korupsi. Kita mau menunjukkan suatu pekerjaan yang mulia karena tikus-tikus sudah siap. Tikus-tikus pasti tega untuk mengambil makanan dari anak-anak kita. Ditambah itu ada program, itu termasuk program makanan gratis ini untuk memberikan makanan untuk semua ibu yang sedang hamil. Karena diperkirakan, ini bukan diperkirakan lagi, ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo oleh pakar-pakar nutrisi. Ada seorang ibu dari IPB, ibu guru besar ya, profesor, ibu Leti ya. Profesor Leti yang sampaikan Pak Prabowo, setiap tahun diperkirakan ada lahir 50.000 bayi lahir disabilitas. Dulu namanya cacat, tapi sekarang kita pakai istilah baru namanya disabilitas. 50.000 itu tercatat. Diperkirakan mungkin beberapa kali itu yang lahir setiap tahun. Nah ini dikarenakan kemungkinan besar karena kurang gizi. Ibu-ibu yang sudah hamil kurang gizi. Dan ada beberapa ahli neurologi sudah mengatakan bahwa pada trimester kedua itu sudah bisa dipengaruhi otak dari bayi-bayi itu sudah bisa dipengaruhi ya. Kalau kurang gizi berarti otak bayi dalam rahim ibu pada bulan keempat itu sudah bisa mulai terganggu kalau kurang nutrisi. Maka 4 juta bayi akan diberikan makanan gratis melalui ibu-ibunya ya. Semaka 82 juta. Ini Pak Prabowo begitu perhatikan program ini. Ini adalah program pokok dia. Ini program inti dia. Program ini sudah dipikirkan. Konsepnya ini sudah dipikir sejak tahun 2006.
Ini 2,5 tahun sebelum ada Gerindra, Pak Prabowo sudah pikirkan ini. Karena dia begitu. Dan saya bersaksi karena saya ikut rapat, tanggal 15 Februari, satu hari setelah quick count diumumkan, Pak Prabowo sudah pimpin rapat untuk bicara bagaimana pelaksanaan makanan gratis. Dan di situ dilahirkan ide bukan hanya makan siang, melainkan juga makan pagi, sarapan pagi. Kenapa? Karena beberapa kawan-kawan juga termasuk relawan sudah coba selama masa kampanye untuk berikan makanan gratis untuk murid-murid dan anak-anak di pedesaan dan bahkan juga di Jakarta, di Sukabumi, beberapa tempat. Dan ternyata di daerah, banyak daerah sudah bagus, sudah Rp7.000, Rp9.000 sudah cukup untuk memberikan makanan yang sehat. Rp7.000, Rp9.000, apalagi Rp15.000. Sehingga kalau bisa dengan sisa itu kita bisa sediakan sarapan pagi, setiap pagi 18, semua anak sebetulnya 48 juta anak akan dapat makanan berupa apa? Kacang hijau, daun kelor, mungkin butir satu butir telur dan sebagainya, dan kita bisa berikan juga pada makan siang. Nah, saat ini dipikirkan akan diadakan 48.000 dapur. 80.000 dapur dikendalikan oleh sistem IP, kalau perlu sistem artificial intelligence, supaya makanan itu seragam. Dari Papua sampai ke Merauke, itu makanannya seragam dengan dari segi kalori, dari segi nutrisi, dan untuk mencek apakah ada korupsi atau tidak. Kita pakai IT, kita pakai high tech untuk mencegah korupsi. Kita jangan Rp15.000 jadi Rp12.000. Ya, Rp3.000 masuk kantong siapa? Itu kan praktek yang jelek, yang buruk, yang tidak terpuji, yang sedang dilaksanakan saat ini. Ya, di beberapa program yang kita berusaha. Nah, di sini kenapa saya sebut ini? Saya berpikir bahwa ada peran penting dari kawan-kawan Laskar Prabowo 08 di 17 provinsi. Kalau ada malpraktek, kalau ada korupsi atau ada indikasi korupsi, kita mohon masukan-masukan dari kawan-kawan. Ya, ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Minahasa, ada 17 provinsi kan bisa memantau, bisa mengawal, dan bisa nanti menjamin kesuksesan dari program ini. Saya kira betul atau tidak? Ini yang saya tawarkan kalau bisa Laskar Prabowo 08. Nah, terus terang saja, hal ini juga saya sampaikan ke yang 100 relawan lainnya, ya, supaya mereka semua